Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel KDA Official. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini saya ingin mencoba untuk mengomentari sebuah cuplikan video ya sangat menarik sekali ini saudara, terkait polemik Nasak Balui saudara. Apalagi kan banyak sekali saudara ya isu-isu miring terkait Habib Alwi itu banyak sekali. Bahkan kemarin katanya ada salah satu mahasiswa yang belajar di Yaman saudara ya. Kita lihat dan kita simak videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Sebenarnya Yaman, kalau dibilang negara yang saya tinggalkan, saya meneteskan air mata, itu adalah Yaman. Karena memang orang-orang Yaman ini memang orang-orang yang sangat sabar, yang sangat tawakalnya kepada Allah luar biasa. Cuma teman-teman kita harus garis bawahi, jangan karena adanya klan Ba'alawi yang membawa tarim, membawa atas namakan Yaman, kita langsung mengklaim bahwasanya Yaman itu adalah negara yang sangat jelek. Tidak seperti itu. Gimana pun Yaman ini teman-teman adalah negara yang melahirkan sahabat terbaiknya Nabi. Seperti Mu'ad ibn Jabal, terus Hudzaifah ibn Yaman, itulah sahabat-sahabat kepercayaannya Nabi SAW. Kita harus menghargai itu semua. Jadi kita jangan melihat seorang pendatang Ba'alawi ini gara-gara mereka jadi Yaman itu rusak. Yaman itu menurut saya memang diuji krisis karena peperangan saudara. Kita harus akui teman-teman, kita bukan menghina suatu negara. Yang namanya perang pasti akan menjadikan negara itu rusak dari ekonominya, dari penghasilannya pasti hancur semua. Dan listrik juga di sana terganggu. Kadang selama kami belajar di sana, kadang 4 jam hidup, 4 jam mati, kadang 2 jam hidup, 2 jam mati, begitu setiap hari. Kadang setengah hari lagi baru hidup, setengah hari lagi mati gitu. Jadi ala kulli hal teman-teman, kita bukan mau menghina negara orang, tapi kita hanya mau tunjukkan bahwasanya mereka inilah yang membuat makar, makanya Yaman itu jadi tercoreng. Seperti itu. Saya nangis ketika meninggalkan Yaman. Saya menangis di bis itu. Sepanjang di jalan saya nangis. Karena kenapa saya menangis? Saya tidak pernah mendapati orang-orang yang sabar dengan kehidupan, yang gimana tidak adanya listrik, panas, angin yang datang menghibur kita itu angin panas gitu loh. Jadi kita itu, ya Allah, saya pikir orang Indonesia nggak akan bisa hidup di Yaman nih, karena nggak akan mungkin terima mereka dengan kehidupan keadaan seperti itu. Dan keadaan peperangan yang begitu dahsyat di Yaman membuat masyarakat sana hanya bisa cari makan untuk hari ini, dan untuk besoknya mereka harus cari lagi. Beda halnya dengan kita cari makan untuk 2, 3 hari, 4 hari ke depan masih bisa kita tabung. Kalau di sana adanya kita harus jujur, saya jujur teman-teman ya, bahwasanya negara Yaman itu sangat mendidik saya dalam kesabaran, mendidik saya dalam menghadapi hidup ini. Memang mereka luar biasa. Saya harus katakan itu. Gitu loh. Karena mereka ikhlas dan ridho dengan hal itu, ujian yang menimpa mereka. Beda halnya kalian Ba'alawi ini, sehari-harinya hanya mendawer, memuji-muji tarim, menjual sana sini untuk mendapatkan uang. Beda. Masyarakat Yaman sendiri itu nggak ridho dengan hal begitu. Gitu loh. Mereka luar biasa orang-orang Yaman. Saya nggak pernah habis pikir. Saya kalau dicerita masalah Yaman, saya pasti menangis karena negara ini memang sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka, dikembalikan marwahnya Yaman, bisa maju, masyarakatnya bisa hidup tenang, tidak di atas peperangan yang luar biasa. ya Allah. Begitu ya teman-teman ya. Itu tentang Yaman. Jadi kalau mau mencela, celalah tarim, celalah klan Ba'alawi yang mencoreng negara Yaman.
jangan kita celah negara ini, karena negara ini adalah negara yang menurut saya luar biasa di mata Nabi dan juga di mata kami sebagai penuntut ilmu yang ada di. Nah, itu tadi saudara ya, kita sudah mendengarnya bersama-sama ya, penjelasan dari mahasiswa Yaman ya. Sebenarnya mencoreng nama negara Yaman itu ya orang-orang Balwi. Bahkan masyarakat Yaman sendiri pun tidak ridho gitu loh. Balwi itu terus setiap hari kerjanya dawir tadi kan katanya kan. Menjual tarim, menjual Yaman, menjual ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi demi mendapatkan keuntungan gitu. Ini mahasiswa Yaman sendiri yang berbicara saudara ya. Orang Indonesia yang belajar di Yaman itu loh. Beliau menuntut ilmu di Yaman. Beliau pun meminta kepada kita, kalau mau mencela itu janganlah mencela Yaman, tapi kalian seranglah orang-orang Balwi itu yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Saya setuju sama beliau tadi. Insya Allah untuk kedepannya saya tidak akan bawa nama Yaman, saudara. Insya Allah, ya. Kalau seandainya saya lupa, ingatin saya. Itu. Karena ini suatu permohonan dari beliau. Ini mahasiswa Indonesia yang belajar langsung di Yaman. Kata beliau tadi berkata apa? Yaman itu mengajari kepada beliau apa artinya sebuah ujian. Mengajari kepada beliau tadi apa artinya kesabaran. Itu hidup di Yaman. Bahkan katanya selama perang di Yaman itu kan, setiap hari pasti ada mati listrik. Hidup cuma 2 jam, kadang setengah jam hidup itu. Terus katanya angin berhembus itu bukan angin dingin, melainkan angin panas, kata beliau tadi. Ini mahasiswa Indonesia yang belajar di Yaman, yang langsung berbicara kepada kita semua saudara, yang memberitahu kepada kita semua bagaimana keadaan Yaman yang sebenarnya itu saudara. Jadi orang-orang Balwi ini hanya menjual nama Yaman, menjual nama Tarim, menjual nama leluhurnya, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad, padahal nasabnya palsu, padahal nasabnya bodong. Di luar negeri itu saudara, ada beberapa yang sudah tidak mengakui ke Balwi lagi. Bahkan mengatakan kalau Balwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok di Indonesia ini sangat sulit sekali untuk disadarkan? Kalian udah kedoktrin apa sih sama orang-orang Balwi itu? Apa yang sudah meracuni pikiran kalian? Apa yang sudah meracuni hati kalian itu? Kok kalian seperti taklid buta gitu loh dengan orang-orang Balwi ini? Padahal sudah jelas mereka tidak bisa membuktikan apa-apa gitu loh. Tapi kok kenapa? Yang jadi pertanyaan sama saya itu kalian masih mempercayai gitu loh. Heran saya itu kadang. Kalau kalian berkata katanya ulama-ulama NU terdahulu mengakui kok Balwi itu sebagai keturunan Nabi. Kemarin kan ada manusia bahwa gelar keturunan Rasulullah SAW itu Sayyid dan juga Syarif, bukan Habib. Itu ditulis oleh beberapa kiai yang ada di Nahdlatul Ulama, bahkan para pendiri-pendiri NU yang menulisnya. Sebenarnya kayak gini saudara, Balwi ini ya, di samping menjajah mental, spiritual sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, mereka juga seolah-olah menjadikan warga pribumi Nusantara ini sebagai jongos mereka dan juga sebagai budak mereka. Itu kembali lagi kepada diri kita. Kalau saya pribadi mohon maaf ya, saya sudah tidak mau namanya dijajah-jajah sama orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad di depan saya, suruh membuktikan sama saya sekarang. Ya, nggak punya sertifikat tes DNA, mohon maaf lahir dan batin, ente nggak usah mengaku depan saya. Saya tempeleng sekarang juga orangnya. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad di depan saya katakan, orang itu tidak bisa membuktikan, saya tempeleng orangnya, ngotor-ngotorin nasab suci baginda Nabi Muhammad saja. Banyak orang yang nasabnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak pernah pamer, tidak pernah agul. Jangan pernah sekali-kali ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad di depan saya. Gak bisa tempelengin itu orang. Serius saya, silakan coba aja kalau kalian percaya.
Kalau kalian nggak percaya silakan coba aja. Kecuali kalian bisa membuktikan. Mau dengan tes DNA, mau dengan kajian kitab nasab, mau dengan kajian filologi, silakan kalau kalian bisa membuktikan. Kalau kalian ngaku-ngaku di depan saya tidak bisa membuktikan, saya tempelengin kalian bener asli. Kalau depan saya ya, kalau ngaku-ngaku. Tapi kalau kalian ngaku-ngaku depan orang lain, silakan, itu hak kalian. Tapi jangan coba sekali-kali ngaku depan saya. Nah di sini juga saudara, ada gugatan lagi saudara. Untuk Pak Rizik Syihab, ya. Jadi di sini juga ada tantangan terbuka saudara. Untuk siapa? Untuk Pak Rizik Syihab. Ya. Kita lihat dan kita simak, nanti kita komentari bersama-sama saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad. Nah, ini saya baru setuju. Pak Prabowo, semua yang depannya Habib, gelar Habib itu, semua di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ada itu didaftar, kirim ke Gajah semua. Jangan ada sisa. Dikirim semua. Nah, si orang yang ngomong ini paling atas, nomor 1 dia tuh, nomor 2 siapa, Habib siapa, kirim semua Pak. Nah, kirim semua, tapi dideteksi dalam daftar pendaftaran itu, dideteksi yang asli Indonesia jangan. Saya setuju, kirim mereka semua ke sana segera Pak, paksa. Karena udah ada pernyataan seperti itu, paksa semua Habib itu harus berangkat ke sana. Saya setuju, good. Saya setuju. Paksa semua yang bergelar Habib didaftar, mau usianya 70 tahun pun kirim ke sana Pak. Kirim ke sana segera. Karena dia udah usul gitu kan. Jadi dia yang harus bertanggung jawab. Kirim semua ke sana. Setuju, good. Gimana buat kalian? Setuju nggak? Kalau yang masih bangsa asli pribumi yang emang sekarang ininya botol, masih gitu-gitu kan, masih ikut-ikutan, jangan disetujui, jangan di ACC, mereka jangan berangkat. Karena mereka linglung, mereka masih saudara kita. Kasihan, linglung, dia masih linglung. Segera Pak, implementasikan. Ikutin keinginan mereka, pemimpin mereka. Nah, bagaimana? Kalian sudah melihat dengan sendiri tadi. Lucu kan? Ditanggapi ceramah si Rizik itu, yang katanya minta untuk berjihad ke Palestina lah. Pak Rizik yang saya hormati, kalau Anda mau berjihad ke Palestina, Anda dengan golongan Anda saja, nggak usah ngajak-ngajak pribumi Nusantara Pak. Ya, nggak usah ngajak-ngajak pribumi Nusantara. Anda punya keberanian nggak dengan para balui-balui yang lain tuh dari Sabang sampai Merauke berjihad ke Palestina, perang di sana dengan Israel, berani nggak? Jangan kau pikir orang Indonesia ini bodoh semua dengan pernyataan dari kau itu. Pernyataanmu itu seolah-olah kau ini menjadikan orang pribumi Nusantara ini sebagai tameng, ya, untuk berjihad di Palestina, sedangkan kau nan berada di belakang para pribumi itu. Kau mau cari aman lah di situ. Jangan kau pikir kami bodoh. Kalau emang kau berani, kau berangkatlah sendiri sama balu yang lain tuh dari Sabang sampai Merauke. Kau ajaklah berangkat ke Palestina, jihad fisabilillah sana. Berani nggak kalian? Bisanya cuma kuar-kuar aja kalian. Kalau nggak punya mental, bilang aja. Nggak usah sok-sokan kalian ngajak-ngajak orang pribumi. Kalian sendiri aja, kenapa kalian nggak berangkat ke sana? Inilah makanya gue bilang berkali-kali ya. Mereka ingin berlindung di belakang orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi ingin dijadikan tameng oleh mereka. Orang-orang pribumi kalau sudah jadi tameng pasti nanti akan menjadi korban, sedangkan mereka hanya ingin mencari keselamatan, kalau kalian sampai tahu. Tapi saya setuju sama bapak tadi itu yang bilang, jadi para Habib dari Sabang sampai Merauke itu harus didata.
Didata, dikumpulkan dalam satu pesawat, kirimkan seluruhnya itu ke Palestina untuk berjihad. Karena mereka kan hobinya perang. Dan kita harus membuktikan ucapan mereka. Yang dikit-dikit kalau ceramah membawa-bawa leluhur mereka. Seolah-olah leluhur mereka itu yang paling hebat. Nah, nanti kalian jihad di Palestina, minta bantuan lah sama leluhur kalian. Itu ya. Saya pengen tahu. Itu beneran punya mental atau cuma sekedar gertakan sambel, kan kita pengen tahu. Tapi gue yakin 100% ke orang-orang Bali ini gak ada mental kalau suruh berjihad ke Palestina. Ini kan yang paling dituakan itu di Bali itu, si Rizik ini kan yang paling dituakan itu, ya. Coba aja itu si Rizik suruh kumpulin itu seluruh Bali dari Sabang sampai Merauke, coba diajak jihad ke Palestina, berani nggak? Gue yakin 100% gak bakalan berani. Mereka itu beraninya berlindung di belakang pribumi. Pribumi Nusantara ini mereka jadikan tameng untuk keselamatan mereka. Nah, cuman orang-orang pribumi ini, ya betul kata si bapak tadi, botol semua yang masih percaya sama orang-orang Bali itu. Ya, botol kata si bapak tadi itu. Emang benar bapak itu gak salah. Orang-orang pribumi yang masih percaya sama Bali itu berarti otaknya botol. Itu aja. Bapak tadi yang bilang, bukan aku. Ya kan? Kalau emang punya mental ya sudah tinggal berangkat. Apa susahnya sih? Kecuali emang orang-orang Bali itu tidak punya mental. Nah, jadi seperti itu saudara, ya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan saudara dari dua narasumber tadi ya. Narasumber pertama, beliau adalah warga Indonesia atau warga pribumi Nusantara yang lagi menimba ilmu di negara Yaman. Beliau meminta kepada kita, kalau mau menghujat janganlah menghujat Yaman. Karena Yaman bagi beliau itu mengajarkan tentang kesabaran, tentang ujian, bagaimana rasanya hidup di Yaman. Ya, beliau tadi mengatakan seperti itu. Bahkan beliau kalau seandainya bercerita tentang Yaman, beliau sampai menangis, meneteskan air mata, saudara. Itu bukan lebay. Bukan lebay yang seperti itu. Kalau kalian menganggap itu lebay, kalian berarti botol. Itu aja. Bukan lebay yang kayak gitu. Itu yang beliau alami sendiri selama beliau belajar di Yaman. Angin berhembus bukan angin dingin, melainkan angin panas yang berhembus itu. Bayangkan coba. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tadi juga sudah dijelaskan kalau memang Rizik Syihab dan Bali-Bali yang lain yang di bawah komando sama Rizik Syihab itu ingin melakukan jihad, silakan kalian jihad ke Palestina sana. Tapi kalian gak usah ngajak-ngajak pribumi Nusantara. Buat apa kalian ngajak-ngajak pribumi Nusantara? Hah? Kalau kalian ngajak-ngajak pribumi Nusantara, di situ kami sebagai orang-orang pribumi sudah bisa menyimpulkan kalau kalian hanya ingin menjadikan kami sebagai warga pribumi itu sebagai tameng untuk keselamatan kalian. Paham kalian? Dan kami orang-orang pribumi tidak botol. Ya. Tidak seluruhnya botol kami orang-orang pribumi itu. Walaupun ada sebagian yang masih percaya kepada kalian itu. Padahal kalian bukan cucu Nabi Muhammad, mereka masih percaya. Ya mungkin otaknya udah botol itu, terdoktrin dan terprovokasi sama ucapan kalian itu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat ini untuk kita semua. Dan semoga bermanfaat untuk warga pribumi Nusantara yang otaknya nggak botol lagi. Ya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.